Tuh bayangin ya, saya suruh buka ini aja males nih, males teman-teman, males, saya pemalas banget. Makanya kalau untuk hobi itu saya bener-bener pemalas. Kebayang kalau kolam ini tuh repot. Artinya seminggu sekali saya harus buka decking kayu, bersihin. Waduh. Oh tak tutup beneran ini kolam. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman koi lover dan sahabat Blessed People semuanya. Ini hari weekend dan memang hari ini sama besok saya full istirahat di rumah, Norma. Tadi pengen bangun pagi. Pengen bangun pagi, pengen ngecek kolam yang under gravel, kolam-kolam yang lain kesiangan ya. Ini udah jam 11 lebih ya. Dan memang kemarin saya dari Bogor nyampainya juga subuh. Nah teman-teman, sedikit saya kepengen sharing kali ini, kita materinya materi ringan aja ya. Oke, Materi boleh. ringan, materi berbagi, materi yang semoga bisa menjadi sebuah wacana dan manfaat yang positif. Sekali lagi, dari dulu sampai sekarang Blessed Group ini tidak pernah ada maksud untuk menyerang atau menyudutkan siapapun. Karena kita ini juga masih jauh sekali dari sempurna, masih banyak sekali kekurangan. Cuman terkadang mungkin kalau dalam penyampaian ada kata-kata yang meleset atau salah, nanti mungkin kita akan terus perbaiki ke depannya. Nah, topik hari ini adalah mengenai hobi koi, Norma. Jadi hobi koi itu adalah hobi yang indah, hobi yang tenang ini. Saya kalau duduk di depan kolam seperti ini ya Norma ya, sejam, 2 jam, 3 jam nggak berasa, bener. Handphone ini saya nggak mau pegang, handphone saya tinggal. Istri saya pun juga tadi mau ngajak pergi, saya udah ngomong sore ya, saya hari ini pengen nyantai, pengen ngerokok, nyari inspirasi di depan kolam, ngasih feeding ikan-ikan kesayangan kita. Dan ini memang satu-satunya kolam pribadi saya di fasilitas Blessed Koi Center Semarang. Jadi Blessed Koi Center sendiri sampai sekarang punya 18 kolam, saya cuman minta 1 aja. Nah ini. Dan itu pun Ini ya. keturutan baru kemarin. Baru kemarin ya. Nah dalam artian intinya ikan yang di sini ini semua masih stok Blessed semua. Dan sebetulnya dijual, tapi memang terus terang harga di sini kalau nggak laku tinggi, nggak laku mahal, nggak saya jual. Nah, saya ngomong apa adanya, karena kita nggak boleh ngomong kita nggak jual ikan, nggak boleh. Itu pamali teman-teman ya, apalagi kita seorang dealer dan penjual koi juga. Ini semua dijual, tapi memang harganya di sini rata-rata tinggi semua. Bahkan sudah tinggi, kadang saya lipetin bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya tujuannya supaya nggak laku. Males juga nyerok-nyerok ngeluarin ngangkat. Nah, teman-teman, hobi koi balik yang tadi saya bilang adalah sebetulnya hobi yang sangat menyenangkan sekali, sangat indah sekali kalau kita ngerti apa tujuan akhir yang kita mau cari sih sebetulnya dari sebuah hobi koi atau kolam koi ini. Nah ini sekali lagi, nanti apa yang saya sampaikan jangan dianggap nanti saya menyudutkan atau menyerang pihak tertentu. Ini saya membahas langsung dari sudut mata saya dan sudut pandang saya dan saya pribadi. Setiap orang boleh punya orientasi yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda. Setuju nggak? Setuju ya. Nah kali ini yang saya bahas adalah benar-benar fokus ke diri saya sendiri, pengalaman pribadi saya sendiri. Barangkali kalau teman-teman di luaran sana ada yang cocok, ada yang berkenan, ya saya ikut senang. Nanti kalau yang nggak cocok jangan bilang, wah Pak Ade bikin video bla 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 lagi. Capek juga ya, tapi biasanya seperti itu tuh malah lucunya penontonnya teman-teman. Yang bersangkutannya itu enggak gitu loh. Tapi biasa netizen Indonesia itu memang luar biasa ya, komentator-komentatornya itu luar biasa. Nah, saya tuh punya hasil akhir atau tujuan akhir goal adalah sebetulnya hobi koi itu ya endingnya seperti saya ini. Saat kapan saya kepengen menikmatin, kapan ingin melihat koi kesayangan kita, kapan saya ingin nyantai di kolam koi kesayangan kita, saya fokus ke situ. Gitu loh. Jadi saya nggak terlalu mikirin ikan ini nanti set champion, show juara, dan lain-lain. Harus ikan yang begini, harus ikan yang begitu.
Intinya saya cocok dengan mata, cocok dengan kantong, beli, selesai. Kemudian kita piara sebaik mungkin, kita rawat sebaik mungkin, dengan kolam juga yang benar, yang standar. Nah, itu ini catatan penting teman-teman. Jadi kolam ini seringkali bikin sumber atau penyebab salah satu penghobi koi ini jadi down. Oke. Ikannya mati terus, ikannya sakit terus, airnya nggak bisa bening, airnya nggak bisa celing. Ini belum ada 3 bulan loh Norma. Belum ada 3 bulan. Kamu lihat nih airnya nih. Dan ini bukan kondisi puasa ya. Kemarin malam sore saya pulang juga habis kasih makan. Habis ini kita buktikan kita feeding lagi. Dan bukan air baru juga. Dan bukan air baru. Dan kapasitas sehari ini sudah sampai 3 on sekarang. Oke. 3 on untuk kita feedingnya. Dengan populasi ikan saat ini ada 18 ekor. Ya, Tamasaba yang punya customer udah kita kirim semua, dia udah bersih Tamasabanya di sini. Kemarin waktu di sini ada Tamasaba itu udah pesanan customer semua ya. Jadi sekarang jadi kelihatan lebih lega. Tapi Norma dan teman-teman, saya bukan tipe pengepus makan, saya bukan tipe kasih makan yang banyak. Nanti saya akan tunjukin kira-kira sekali kasih makan ini seberapa banyak. Sehari paling 2-3 kali, tapi inilah hasilnya. Gitu. Dan kolam ini pun ini adalah satu-satunya kolam koi yang saya tidak pernah dibantu oleh staff Bless, dibantu oleh tim Bless untuk merawat. Pure saya. Kemarin saya ke Jawa Barat 4 hari, ya udah 4 hari puasa aja udah. Kemarin baru makan lagi. Tapi lihat apakah ikannya ada yang langsing-langsing banget atau yang kurus-kurus amat? Enggak kan? Betul, nah, betul. jadi orang saya nggak boleh kasih makan, orang saya nggak boleh ngerawat. Memang ini pure bener-bener saya ngerawat pribadi teman-teman. Nah, yang kedua adalah kolam ini adalah isi maintain. Jadi dalam 1 minggu itu saya cabut pipa paling banyak itu 2 kali bagusnya. Paling banyak 2 kali. Paling seringnya 1 minggu 1 kali. Itu pun saya hanya cabut pipa sebentar, tutup, nyalain dripping. Mungkin di video sebelumnya udah pernah kita bahas lah ya. Itu udah bukan sesuatu hal yang baru. Tapi buat saya, kalau saya sudah di rumah Norma ya, rumah ini harus jadi tempat istirahat, tempat menikmatin hobi yang tidak boleh merepotkan saya. Betul. Itu prinsip saya ya. Nah, nanti teman-teman jangan sekali lagi nanti dikira saya nyerang yang model ribet-ribet ngeluarin media dan lain-lain. Bukan, sekali lagi ini saya membahas diri saya. Kalau buat saya rumah itu harus menjadi tempat istirahat, harus menjadi tempat kita menenangkan diri, tempat kita berkumpul dengan keluarga, tempat menikmatin hobi yang tidak merepotkan. Sekali lagi seperti itu. Nah, makanya saya punya prinsip kalau di sini itu semuanya itu sudah saya setting, baik kolam, ikan, bahkan untuk kanopinya pun itu sliding. Jadi kapan saya mau menikmatin dengan ada matahari, kapan saya mau tutup, itu semuanya kita sudah aturin yang sangat-sangat simple dan mudah sekali. Nah, yuk sekarang kita feeding ya, biar seru ya. Nah, teman-teman, saya sekali kasih makan ini kira-kira segini nih. Seberapa ini Kade? Ya, saya pas nggak ada mangkok ya. Nih. Loh, nggak kebanyakan? Nggak. Nanti kita lihat apakah airnya juga keruh atau segala macam. Tuh, tunggu aja, jangan diputus. Nah, kadang memang ikan jantan nih asaginya ya, meskipun bulkinya kayak ini jantan tuh, karakternya tuh kadang tuh kalau lihat makanan tuh kayak maling tuh. Pencilaan itu satu ini nih asagi. Paling heboh ini Kade. Paling heboh. Tapi lucu ini ikan nih. Setiap customer saya kesini tuh asagi ini selalu mencuri perhatian nih, asagi ginrin dari Otsuka ini. Tuh ya. Jadi teman-teman bisa lihat, karena ini juga ikannya itu tidak terlalu padat, 18 ekor. Kapasitas kolam saya ini paling sekitar 12 ton paling ini. 12 ton, 18 ekor, berarti satu ton kurang lebih 1,5 ekor ya. Sangat senggang sekali. Sebetulnya mau saya isi sampai 25 ekor bisa. Masih muat ya? Masih muat. Meskipun ini kedalamannya hanya 60 cm ya, kalau ini kolam pendek. Dan ini kenapa kok ada yang hijau-hijau belang-belang, ada yang hitam, itu kata dasarnya ini sebetulnya hijau kalau teman-teman ingat. Betul. Ya, awal kan hijau, ketutup lumut jadi hitam. Nah, saat saya pergi 4 hari nggak makan, langsung notolin lumut. Dia lapar. Boleh lagi ya? Iya, langsung lumutnya yang sini habis, itu habis. Tapi begitu nanti sudah makan normal, dia nggak makan lumut secara ekstrim. Nah, jadi makanya saya bilang lumut atau ibaratnya alga yang karpet di dinding dan di dasar kolam itu buat koi itu ada banyak manfaat positifnya. Jadi jangan dihilangin, jangan dihapus seperti itu. Ini juga kolam ini meskipun belum maturnya belum terlalu lama ya, baru masuk bulan ketiga. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, ini habis makan. Tadi sekali kasih makan kurang lebih
hampir 1 on tadi. 1 onan ya. Hampir 1 on. Dengan jumlah ikan yang di sini semuanya bapak-bapak. Jadi 18 ekor ini jantan semua, tidak ada betinanya, ada lokal, ada import campur. Terakhir ukuran yang paling gede di sini menurut mata saya sudah 55 BU. Oke. Ya, padahal 3 bulan yang lalu masih ada yang 40 BU, ada yang 40 BU. Sekarang kayaknya paling kecil 45 BU. 45 BU. Ya, paling gedenya nih Siro nih, kaget banget saya. Padahal ini lokal nih teman-teman ya. Lokal, tapi sekarang kayaknya 55 sudah up dan suminya sudah improve sekali. Saya masih punya foto video lamanya, coba nanti saya cari ya. Terus Karasi Ginrin, Karasi Mango Sakai ini juga, ini kayaknya udah 50 BU. Cago ini pasti udah 55, Platinum 55. Gosiki ini barusan masuk, ikan paling terakhir yang masuk nih, Gosiki ini. Dari Kawakami. Impor ya kayak itu ya? Kenapa? Impor ya Gosikinya? Import ya, Gosikinya import. Tanjoko Sakai ini juga kayaknya udah 50 up. Dan teman-teman bisa lihat, salah satunya kita buktikan dengan kolam yang dangkal, lahan yang terbatas, lahan yang sempit, tapi dengan penyetingan kolam, pemilihan ikan, dan pemilihan media yang tepat, jadilah sebuah hobi koi yang menyenangkan gitu loh. Nah, sekali lagi masalah budget, masalah sistem, dan lain-lain, semua orang punya patokan dan pakem sendiri-sendiri. Tapi prinsipnya adalah, teman-teman kalau tadi menarik kesimpulan dari vlog kali ini yang saya bahas dari depan sampai belakang, intinya kalau kita itu di rumah atau rumah tinggal kita itu harus bisa menikmati, kita itu harus bisa santai, kita itu harus bisa memiliki hobi yang tidak boleh merepotkan. Apalagi hobinya sampai bikin stres. Contohnya kita jadi kebayang-bayang ikannya terus, ketakutan kalau sakit, ketakutan kalau stres, bahkan kerja mikirin koinnya di rumah. Pak, ini ikanku kok saya dikabarin di rumah ngurat-ngurat merah lagi Pak. Aduh Pak, akhirnya kok keruh. Pak, habis dikasih makan. Saya sering banget menemui case seperti itu. Jadi akhirnya menurut saya punya hobi itu, beliau-beliau ini bukannya malah happy, tapi malah tambah pikiran, tambah stres. Nah jujur seperti itu saya nggak setuju. Makanya saya selalu bilang, kalau mau hobi koi, usahakan pasti nomor 1 itu kolam itu yang benar dulu. Oke, dari pikiran juga. Oke, setelah kolam benar, sistem filter dan medianya yang benar. Saya nggak mau bahas detailnya, teman-teman pasti silahkan punya pilihan dan punya selera masing-masing. Ketiga, memilih jenis ikan koinya, kualitas ikan koinya juga yang benar juga. Yang selektif lagi. Betul, saya nggak bilang harus ikan kita yang Grand Champion semua, enggak. Tapi kira-kira yang ikan itu ibaratnya di mata, di hati, dan di kantong itu yang tepat, menyesuaikan dengan budget masing-masing. Nah, yang keempat, yang terakhir, perawatannya harus mudah. Kalau perawatannya sulit, kalau perawatannya bikin capek, kalau perawatannya bikin saya stres waktu di rumah, mending kolam ini tak tutup. Oh iyalah, ngapain? Hobi malah jadi pikiran. Hobi malah jadi pikiran, hobi malah jadi beban gitu kan. Dan memang Norma sendiri bisa ngerasain nggak sih kalau kita ibaratnya apa namanya ya, nyantai di gini. Ini kita ngobrol tadi dari tadi berapa menit ya Norma? Wah, udah 12 lebih. 12 lebih kan, udah hampir 15 menit. Padahal ini kan vlog gitu loh. Bentar ya. Nah, apalagi kalau kita ngobrol diskusi yang di luar vlog, kita ngobrol di sini sambil ngopi, sambil ngerokok ya kan. Kadang staff bless pun anak-anak kadang kalau tukar pikiran dan diskusi juga kadang lebih sering di sini. Karena saya tuh kalau di showroom itu pikiran saya tuh pasti fokusnya kerja Norman. Betul. Saya kalau di blok O ya kalau nggak mikirin project kolam, mikirin ikan koi, mikirin nanti belum lagi kalau ada show, mikirin kadang konten YouTube juga, anak-anak sering bahas juga. Tapi saya udah begitu di rumah seperti ini, selesai. Nggak mau bahas kerjaan, nggak mau bahas urusan kerjaan, proyek dan lain-lain. Kita nanti ada waktunya lagi Senin. Jadi Sabtu Minggu ini saya benar-benar mau istirahat. Nah seperti inilah teman-teman suasana saya istirahat dan menikmatin ikan-ikan koi dan hobi kesayangan saya seperti itu. Tuh, yuk sit lagi yuk. Ada nggak kotoran melayang? Ada nggak air yang keruh, air yang berbuih? Coba di shoot teman-teman biar anu. Dari tadi nggak kamu putus kan? Tanpa cut. Nggak, tanpa cut ya. Makanan udah habis, tak berminyak juga ini kolam. Ya memang ini di sini medianya juga cukup lumayan ya teman-teman, meskipun ini kolam kecil, tapi kita pakai ulang ya susunannya. Kalau kamu masih punya videonya tampilin. Saya males tuh, bayangin ya. Saya suruh buka ini aja males nih, males teman-teman. Males, saya pemalas banget. Makanya kalau untuk hobi itu saya bener-bener pemalas. Kebayang kalau kolam ini tuh repot. Artinya seminggu sekali saya harus buka decking kayu, bersihin. Oh tak tutup beneran ini kolam. Itu kan, kamu sudah pernah buat kan? Saya cuma buka satu chamber sana, cabut, nyalain pompa backwash, tutup lagi, selesai nyalain dripping. Segitu aja. Itu aja seminggu paling sekali. Paling banyak 2 kali gitu.
kita tambah 1 on lagi. Boleh. Ya kan? Ingat ini kolam kecil dan pendek teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan ditiru mentah-mentah juga ya apa yang saya terapkan ini, karena kapasitas untuk kolam, filter, kekuatan filter, sistemnya setiap kolam itu berbeda-beda. Populasinya juga berbeda. Merek pakannya juga berbeda. Ini saya pakai Nippon yang high growth ya. Dan teman-teman kalau lihat santai aja sih. Ini kalau udah 2 kali berarti udah kurang sekali lagi. Tinggal nanti sore atau malam. Nah, jangan di-cut lagi, kamu fokusnya ke kolam aja, Norma. Buktikan apakah ada kotoran yang nyangkut, ada kotoran yang mengendap di bawah, ada kotoran yang stuck. Yuk kita buktiin sama-sama. Sebetulnya kebanyakan ikan koi itu kalau habis makan mesti buang kotoran ya? Pasti, tadi buang kotorannya banyak, Norma. Tapi tadi saya lihat jatuh, ada beberapa yang langsung kesedot BD, ada yang langsung kesedot skimmer, ada yang kena arus. Ya intinya itu sudah kita perhitungkan semua. Mungkin kalau teman-teman mau pelajari di vlog-vlog Blaze Koi atau Blaze Channel yang kita membahas mengenai pembuatan kolam koi, itu di sana pasti saya jelaskan semua. Wah, fungsi detail. aerasi oksigen apa, fungsi output air terjun apa, fungsi skimmer apa, bottom drain apa, arus apa, itu berkaitan semua. Dan itu tidak ada teori baku, harus sekian, harus sekian, harus sekian. Kadang makanya saya kalau ditanya itu tuh takut jawab, takutnya nanti saya udah kasih jawaban, ternyata diterapkan nggak pas. Gitu, karena setiap kolam, bentuk kolamnya, areanya, dan lain-lain itu berbeda-beda gitu. Bentuk kolam pun itu juga bisa ya? Betul, bentuk kolam ngaruh. Ngaruh. Yang kotak begini dengan yang bulat di tanggul beda. Beda ya? Yang bentuknya angka 8, bentuk arusnya, bentuk flow-nya dengan yang kotak ini beda. Yang angka 8 jumbo dengan yang 35 ton beda juga. Beda juga. Jadi itu memang harus mengikuti case per case atau kolam per kolam, teman-teman. Tunggu aja tuh. Enaknya kalau ikan sudah 45-50 BU up nih ya teman-teman ya, makannya itu lebih kalem. Yang perhatiin Berenangnya nggak? juga Iya kan? Berenangnya lebih kalem, makannya lebih anggun. Ya ada 1-2 ikan yang pencilaan tuh, yang saya ngomong ikan perilaku maling tuh. Tapi awal doang, nanti kalau udah dikasih makan kedua, ketiga udah tenang dia. Tuh biang keroknya itu asagini 1, biasanya 1. Kedua itu biasanya kohaku yang ini nih. Nah nih. Oke. Nah kohaku yang 4 step tuh. Nah, jadi teman-teman intinya semua itu harus tepat pada porsinya, semua itu harus tepat pada perhitungannya untuk menciptakan suatu kolam dan ikan koi kesayangan yang indah untuk dinikmati dan mudah juga perawatannya, seperti itu. Nah, semoga sih apa yang tadi saya sharingkan ini teman-teman bisa ambil benang merahnya dan ambil positifnya. Sekali lagi loh ya, saya tekankan, saya dari tadi tidak menjelekkan, tidak menyudutkan siapapun. Yang saya bahas pun tadi sudah saya tekankan di depan, ini sudut pandang saya dan kacamata saya gitu loh. Jadi kebayang ya, ikan sudah nyaman-nyaman seperti ini nih Norma ya, dan teman-teman bayangin aja, bayangin, yuk kita bayangin sama-sama. Udah makannya udah kalem, dia sudah nyaman di habitat kolam ini, dia udah nyaman di kolam ini, kita nikmatin juga enak-enak. Terus kita suruh serok-serok, karantina, berangkatin show, balik show lagi, karantina, masukin kolam lagi. Biasanya nanti ada yang stres lagi. Biasanya kalau sudah stres kita puasain 1 kolam, kita treatment 1 kolam, kita merhatiin lagi. Repot nggak kira-kira? Repot juga. Buat saya nggak penting sionya. Makanya saya bukan sekali lagi nyerang terus, oh bahwa show itu jelek. Enggak loh ya. Ada, kita pun masih ikut show terus sampai sekarang. Tapi yang saya bahas dari tadi adalah sudut pandang dan apa yang saya alami di diri saya sendiri gitu loh. Kalau buat teman-teman yang suka show baik ikan di kolam sendiri maupun di dealer, itu nggak ada salahnya juga gitu loh. Tapi sekali lagi kalau buat saya itu endingnya nih ya begini nih, udah dinikmatin gitu sendiri. Nikmatin sendiri, ngelamun sendiri di depan kolam, ngasih makan sendiri. Contoh nih ya, kita mau ngasihin tanaman spray, udah saya tinggal nyalain gini. Bonsai, tanaman, dan lain-lain juga kesiram sendiri, jadi adem. Wah, segitu mudahnya loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Udah, matiin lagi aja. Tuh, kalau misalkan, nih, saya ambil remote dulu ya, karena ini memang pakai remote. Aduh, kok mau hujan, mendung, ya tutup. Tuh kan. Nah iya ya, sudah adem lagian. Kalau teman-teman ya sedikit sharing,
jam 12 ke atas nih sebetulnya sinar matahari sudah tidak terlalu bagus untuk ikan koi. Oke. Makanya sekali lagi hati-hati yang kolamnya itu full outdoor. Jadi itu harus diukur benar-benar medianya, kapasitasnya, flow-nya, dripping airnya. Kita udah pernah bahas juga di video sebelumnya tuh, langsung adem ya. Langsung siling gitu. Bisa ketiduran nih saya seperti ini. Ya kan? Tuh, udah cukup. Kalau spraynya cukup, matiin aja udah. Jadi kita nggak usah kesana untuk apa namanya, nyiramin tanaman satu persatu. Nah, ya jadi inilah teman-teman, ibaratnya sebuah akhir yang kita pengen ciptakan, terutama untuk kolam-kolam customer, untuk blessed people, untuk customer-customer kita. Kita kepengen supaya di rumah itu menjadi tempat istirahat yang menyenangkan, tempat untuk memiliki hobi ikan koi yang menyenangkan juga, dengan perawatan kolam yang mudah, dengan perawatan ikan yang mudah, dan kita bahagia untuk menikmati dan memiliki hobi ini, seperti itu. Nah, teman-teman, seperti itu kurang lebih vlog kali ini, dan semoga apa yang tadi kita bahas ya bisa bermanfaat dan teman-teman bisa ambil manfaat positifnya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu nanti di video-video berikutnya.